ada yang mengusulkan untuk melaporkan balik Lecumanan. Ya. Kenapa dilaporkan balik? Karena setelah dari gelar perkara khusus, kita tahu bahwa pasal yang dilaporkan mereka adalah pasal yang akhirnya dimasukkan ke dalam laporannya penersangkaan itu, yaitu pasal 28 ayat 2. Nah, yang jadi masalah adalah Pak Ugro ya, mereka merasa bahwa kenapa mereka melaporkan dengan pasal 160 dan 28, 160 KUHP ya, dan yang lama dan pasal 28 ayat 2, karena mereka merasa dirugikan sebagai entitas Pradi Bersatu. Organisasi jadi korban. Iya, jadi mereka jadi korban. Nah, kami menganggap bahwa ini sudah mereka menyelundupkan diri sehingga ada pasal yang bisa dikenakan padahal pasal itu tidak dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan kita menganggap bahwa ketika mereka diterima legal standingnya untuk melapor, karena ini kan sebenarnya kan delik aduan sesungguhnya, kita juga mempermasalahkan ketika mereka mendalilkan bahwa kami sebagai Pradi Bersatu dirugikan, padahal itu organisasi, bukan manusia dan lain sebagainya. Silakan Pak Ugro. Ya, sebentar. Sekalian Mas Refli, izin, Pak Ugro juga izin. Mumpung orangnya sama, Lecumanan ini juga saya ingin minta pendapat Mas Refli dengan Pak Ugro ya, Pak Ugro. Karena Lecumanan itu kemarin melakukan perkataan di depan Polda Metro Jaya, ya. Ayo Pak Kajati, segera lakukan ini. Ayo Pak di Reskrim dia desek-desek gitu. Dan malah dia menawarkan Pak 10 juta rupiah kalau kasus ini kemudian tidak P21 minggu ini. Nah ini sudah lewat minggunya. 2 orang Pak Ugro yang mengatakan itu. Selain Lecumanan ada juga nih orangnya, ya, Eli Danetti namanya. Dan menariknya Eli Danetti sekarang tampak kebakaran jenggot sekarang. Pakai bikin klarifikasi di berbagai infotainment. Setelah Pak Ugro mengatakan ini bisa dikatakan perjudian pasal 426 dan 427 di undang KUHP yang baru gitu. Tapi kan itu ada kayak nekan-nekan penyidik bahkan kejaksaan, obstruction of justice Pak Ugro. Monggo Pak Ugro, soal Lecu dan soal Eli Danetti ini Pak Ugro, saya tambahkan dikit. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh si Eli Danetti dan Lecumanan. Iya. Ini sebetulnya di samping bisa dipersangkakan dengan pasal perjudian di KUHP yang baru yaitu pasal 426 dan atau 427. Ya. Itu bisa juga dikenakan pasal dengan obstruction of justice. Di situ adalah pasal 281. Dia berusaha mempengaruhi. Nggak boleh mempengaruhi penyidik, jaksa penuntut sampai hakim pun nggak boleh dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun sampai pengadilan. Nah inilah sekarang KUHP yang baru itu benar-benar menjamin bahwa penegakan hukum itu harus independen. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini. Sebenarnya saya juga pernah dipanggil sebagai saksi Undang-Undang ITE waktu itu, ya kan? Satu di Polda Metro Jaya, kemudian yang kedua di Polda Jabar. Saya tanya, berarti kalau berkaitan dengan Undang-Undang ITE, itu semua orang bisa melaporkan di seluruh Polda. Nah kalau di seluruh Polda seperti tadi kan ini ada yang di Polres Bekasi atau Depok dan sebagainya ya Polda. Ya itu beberapa tempat kan? Atau beberapa pelapor. Berarti kalau nanti bisa dilaporkan di seluruh Polda, bayangin kalau kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan ke Pak Jokowi, dilaporkan di seluruh Polda. Loh, ini seperti apa peristiwa ini seperti itu ya? Jadi saya memberikan pemikiran ya berdasarkan pengalaman saya, sebaiknya dengan kaitan Undang-Undang ITE itu yang membuat laporan adalah cyber patrolnya polisi. Ya, karena mereka punya. Iya, itu laporan polisi model A. Apa akibatnya, bagaimana peristiwa terjadi. Cyber patrol ke depan di Direktorat Cybercrime ya di Polda-Polda kan ada beberapa sudah ada nih. Harusnya membuat laporan polisi model A, jangan laporan model B yang dilaporkan masyarakat kepada polisi. Betul. Ini perlu dievaluasi ke depan karena ya sangat tidak masuk akal. Setiap orang bisa melaporkan satu peristiwa katakan berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui dengan kaitan Undang-Undang ITE, tapi dilaporkan di 38 Polda seperti itu ya. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan malam ini. Satu lagi Pak Ugro, maaf Mas Refli. Meskipun Mas Refli udah ada telepon tadi ya. Gitu ya. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan Pak Ugro itu hampir terjadi. Jadi orang ini
Nah, yang barusan kena P48, artinya harusnya jaksa eksekusi mengeksekusi dia. Ini sudah berniat melaporkan, ya, 4, salah satu kemungkinan saya, gitu ya, mau dilaporkan di Polda Sumut, Sumatera Utara, gitu ya. Jadi yang mau dilaporkan antara lain ada Michael Sinaga, kemudian juga salah satu kanal YouTube, ya, kan, kemudian karena dia menganggap ITE itu bisa dilaporkan di mana-mana, gitu loh, itu Pak Agro. Untungnya, ya, kemarin dari Mahkamah Agung keluar nih, pengumuman bahwa kasasi dia ditolak, itu Pak Agro. Ya, ini hanya tambahan saja dari saya. Itu Mas Refli. Ya, sobat era sekalian, memang masalah ini makin didalami makin complicated ya, bukan makin mudah. Karena itu apa yang disampaikan oleh Humas Polda Metro misalnya, yang disampaikan oleh bahkan Dir Reskrimum, itu sesuatu yang sebenarnya nggak bisa jadikan patokan atau pegangan juga. Dan kita tahu sejauh ini tidak ada statement apapun dari kejaksaan, public statementnya kan. Tapi memang kejaksaan itu bisa mengeluarkan statement nggak, Mas? Ya, nggak berani ya, belum. Oh, oke. Dia boleh dia kan ada juga humas kan. Ya. Gitu. Tetapi masalahnya adalah ya mereka ini kan back and forth-nya koordinasi di antara mereka. Tapi walaupun mereka koordinasi, harus dipahami bahwa time frame itu harus tetap berlaku. Betul. Karena itu adalah sesuatu yang disebutkan secara nyata, cetowelo-welo di dalam undang-undang. Di dalam KUHP lama ada time frame itu, waktu itu 14 hari itu. Di dalam KUHP baru 14 hari juga ada, tetapi dikasih waktu 2 kali bolak-balik kan. Jadi sekali ditolak, sekali lagi bolak-baliknya itu ya, balik lagi, dan setelah itu gelar perkara khusus baru kemudian akan ditindaklanjuti atau tidak. Nah, jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, demi kebaikan kami mengimbau agar kasus ini dihentikan. Karena sudah tidak layak dan terlalu complicated, terlalu banyak lubang-lubang hukumnya. Laporan polisi sudah dicabut. Ya, dan kemudian secara faktual karena ada RJ Rismon, RJ Damai Hari Lubisan Egy Sujana, itu laporan polisi yang menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan dan kemudian penyidikan itu sudah dicabut, sehingga seharusnya tidak bisa ditindaklanjuti lagi. Nah, kita ini bicara mengenai bagaimana hukum formil berjalan, bagaimana manajemen perkara berjalan. Tetapi secara material pun sebenarnya banyak masalah juga, karena pasal-pasal yang dikenakan sudah tidak relevan lagi sesungguhnya. Dari awal tidak sesuai dengan fakta dan peristiwanya. Kita akan dalami lagi, tetapi tentu ini akan menjadi menarik kalau seandainya jaksa betul-betul punya keberanian untuk menyetop kasus ini. Karena di dalam KUHP itu memang ada instrumen untuk menyetop kasus ini, karena memang sudah tidak layak lagi, mungkin tidak cukup bukti. Kita yakin tidak cukup bukti sesungguhnya. Kasus ini bukan kasus pidana. Kita yakin itu, atau demi hukum. Demi hukum itu macam-macam, sudah terjadi pelanggaran dan macam-macam dan lain sebagainya. Begitu sobat SK, sudah ada. At last but not least, at last but not least, sebenarnya memang kasus ini nggak bisa jalan karena sudah ada penelitian terbaru dan terbit buku baru dari Pak Dr. Bonatua, yang kemarin juga sudah kami bawa selain ke UI, kemarin dibawa ke ITB dan juga ke Unpad. Judulnya ini, Mas? Tidak ada. Nah, akhirnya datang juga kaos itu. kaosnya datang. Tidak ada. Ijazah Jokowi tidak ada. Kemarin Mas Refli nggak lihat, Pak Ugro pun pakai kaos Pakai ini. juga. Luar biasa. Berarti rombongan Bandung. Makanya kemarin press conference dan rapat agak sepi sedikit. Tapi tetap media-media mainstreamnya datang ya. Begitu ya. Begitu saudara sekalian ya, harus paham ya. Kita ingin menegakkan hukum yang baik, yang benar, bukan yang keruh. Kalau ini udah keruh. Tanpa melanggar hukum. Ya, menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.